Baik, belajar ya. Saya ingin tanya kepada saudara, selain makan, ada satu hal lagi yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia selain makan. Bahkan yang ini, kalau makan rata-rata ya 3 kali sehari. Tapi yang ini bisa 20 kali sehari, bisa 500 kali sehari. Itu apa kira-kira? Yang bisa jawab hadiah. Tapi beri sendiri di sana tahu. Apa? Bernapas. Kalau rohani itu. Apa? Air. Minum. Doa. Lebih rohani lagi enggak? Tidur. Toan, kamu salah jawab. Masa tidur 500 kali sehari? Cepat. Apa? Air. Berjalan. Satu lagi. Kedip. Ngomong. Kedip. Salah. Cari berita. Nah, itu. Loh, saudara sadar nggak? Pagi-pagi saudara bangun, kenapa cari HP? Loh, jawab dong, kenapa cari HP? Ibadah online, Pak. Cari apa? Ibadah online. Ibadah online. Betul Pak Pendeta. Ibadah online. Ya lumayan, mungkin yang suka main saham ngecek sahamnya atau turun. Saudara, saya tidak tahu. Saya belum sempat tanya kepada gembala saudara, kenapa tema Natal kita tahun ini I bring you good news. Ternyata manusia hidup selain makan, maka manusia tidak bisa hidup tanpa berita. Loh, betul atau tidak? Maka itu saya tanya tadi, percaya dalam satu hari saudara dan saya bisa mendapat 500 berita yang berbeda? Betul? Di HP kita, di smartphone kita, 96% orang pegang smartphone itu karena mencari berita. Loh, ya atau tidak? Diam saja. Nah, kepo. Oh iya, Yakub famnya kepo. Saudara dengarkan, jahatnya manusia. Manusia itu senang berita yang benar atau yang hoax? Ayo jawab apa aja. Ayo cepetan ngaku. Manusia itu senangnya dapat berita yang benar atau yang tidak benar? Yang hoax. Dan itu paling laku. Dalam Yohanes pasal 8, Tuhan Yesus berkata, satu-satunya pribadi yang disebut bapaknya si pembohong itu siapa? Iblis. Jadi hanya ada 2 macam berita secara keseluruhan dalam hidup kita. Saya ulangi, hanya ada 2. Sibuk apa Haris di situ? Sibuk apa? Di mana sumbernya? Oh, terus kenapa? Hah? Translate. Oh, ayo dengar dulu. Ya, saya tunggu. Oh, translate-nya, oke. Kayak berita itu hanya ada 2 macam. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang kelima. Seulangi, berita hanya ada 2 macam. Berita baik atau berita buruk. Betul ya? Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat. Nah, kita harus mengaku sebagai manusia, ternyata kita lebih suka bukan hanya mengumpulkan, tapi lebih mempercayai berita buruk daripada berita yang baik. Betul atau tidak? Maka itu hidup ini jadi kacau. Berapa banyak suami istri hidupnya kacau?
ada berita yang tidak benar yang diterima. Dan celakanya, berapa banyak suami istri hidupnya hancur karena lebih percaya berita bohong daripada berita benar. Siapa yang percaya kalimat ini? Banyak atau tidak suami istri hancur pernikahannya karena berita yang salah. Dan itu terjadi sampai hari ini, saudara. Maka itu kalau di akhir tahun ini dan kita diberi kesempatan untuk merayakan Natal dengan tema yang luar biasa, I bring you good news. Itu enggak main-main. Tuhan punya rencana yang hebat. Amin. Sampai tahun 90-an awal, akhir 80-an, nah yang muda-muda yang kecil-kecil nggak tahu. Di Indonesia waktu itu hanya TVRI dan setiap jam 21 WIB acaranya apa ya? Wih, masih ingat semua dunia dalam berita. Tapi orang-orang Indonesia melesetkan dunia dalam derita. Iya, waktu itu begitu. Karena memang sebagian besar berita yang didengar yang jam 21 WIB waktu itu penderitaan mulu. Coba saudara lihat sosial media saudara yang punya channel berita, coba hitung berapa persen berita benar dan berita baik, dan berapa persen berita nggak benar dan berita celaka. Dan aneh, manusia lebih mempercayai berita yang jelek. Nah, sayangnya berita jelek itu diberi istilah keren, gosip. Yang langganan gosip bertobat kami. Setuju? Orang yang suka gosip itu suka kulaan. Tahu kata kulaan? Apa itu bahasa Indonesia kulaan? Belanja barang ya, terus dijual lagi dulu kulaan. Itu bahasa istilah Jawa. Saudara, Natal karena ada berita baik dari surga. Katakan amin. Gabriel datang kepada Maria. Ayatnya mana? Pastor Saldo. Ini pakai ayatnya Pak. Lukas berapa? Lukas 2 ayat 11-20. Coba kita lihat mana. Multimedia mana? Lukas 2. Langsung aja. Yang kata Gabriel kepada Maria. Bukan yang berita baiknya mana? Mana? 28 enggak yang ada kata I bring you good news itu 8 Lukas 2 ayat 8. Ayo kita lihat di daerah itu ada bukan terus lagi mana ada maaf cari mana ayo ayat 10. Oh ayat 10 ya. Enggak, yang berita baik kan. Oh 11. Oh ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana berita baik? Oke, maaf ayat 10. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, mengapa Alkitab kita disebut Injil, the Gospel? Ternyata arti kata Injil itu adalah good news atau kabar baik. Saudara percaya tidak? Kalau tiap hari kita itu bisa menyaring berita yang kita dengar, dan hanya yang positif, hanya yang benar, hanya yang membangun, hanya yang membuat semangat hidup, maka orang itu pasti sehat. Loh, kok enggak amin? Pasti sehat. Siapa pernah mengikuti penelitian seorang profesor di Jepang berapa tahun yang lalu? Kuasa kata-kata. Profesor siapa itu? Jadi ada 3 botol air
yang sama, tapi 3 botol ini diberi tulisan dan diberi kata-kata diucapkan setiap saat beda. Botol yang pertama diberi tulisan, aku berterima kasih kepadamu air, karena oleh kamu aku ini sehat. Air, kamu itu sangat berguna buat kami. Pokoknya dipuji-puji. Tapi 2 botol yang lain diberi kata-kata jelek, bahkan dimaki-maki dan macam-macam. Saudara, setelah 1 minggu mereka menemukan botol yang pertama yang diberi kata-kata yang baik, airnya itu sehatnya luar biasa. Saya guru sekolah minggu. Nah, berapa tahun yang lalu, ini tolong buat percobaan di rumah ya. Tolong mama papa juga, anak-anak perlu tahu. Kata-kata penemuan profesor ini dipakai oleh orang Indonesia untuk nasi. Dan itu saya membuktikan, saudara. Nasi dari 1 rice cooker yang sama, lalu diambil 3 bagian, ditempatkan di tempat sesuatu, ya, boleh plastik, baskom, tupperware atau apa saja. Lalu hal yang sama dikatakan untuk nasi di tempat yang pertama, diberi pujian, diberi terima kasih karena ada kamu, kami kenyang nasi. Tapi 2 yang lain diberi kata-kata yang jelek. Saudara, seminggu setelah percobaan itu, nasi yang pertama tetap bagus, tidak basi. Tapi 2 nasi yang di tempat yang beda, tapi dengan kata-kata yang merusak, nasi itu busuk dan basi. Coba untuk membuktikan tema yang dipilih oleh kepala kita ini, bahwa hidup ini sangat ditentukan oleh berita apa yang kita terima. Nah, itu saya katakan tadi, sehari bisa 500 berita yang kita dengar, yang kita dapatkan. Recording stopped. Ada gangguan Filipus zoomnya? Gangguan. Dan itu pilihan kita sekarang. Kita berberita yang apa untuk hidup ini? Berbahagialah setiap kita kalau kita memilih berita baik. Dan saya ulangi lagi, tidak ada buku lain di dunia ini yang disebut the good news kecuali firman Tuhan, Injil itu sendiri. Maka kalau tiap hari kita mendengarkan berita-berita dari kebenaran ini, percayalah hidup ini akan luar biasa, pasti sehat. Buktikan ayo bahwa siapa yang selalu memilih berita yang baik, saudara boleh cek dokter. Serius saya berkata ini, boleh cek dokter. Kesehatan saudara kan berubah. Berita-berita negatif itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Percaya atau tidak? Loh, saya tanya, percaya atau tidak? Berita negatif bisa sangat mempengaruhi kesehatan kita. Berita positif membuat kita menjadi sehat. Firman itu kata-kata, firman itu berita, firman itu obat. Kita buka Mazmur 107 ayat 20. Buktikan mulai hari ini, ya. Maaf kalau saya katakan siapa yang sakit-sakitan, maaf jangan tersinggung. Saudara bisa konsumsi obat apa saja, meninggalkan tahun ini, ubah pola hidup saudara. Berita kebaikan, terima tiap hari, pasti saudara sehat. Pasti, yakinkan itu. Saudara, saya berani berkata, karena firman ini, sudah Mazmur 107 ayat 20, karena firman ini, kalau saudara tiap hari hanya mendengar firman, menerima firman, pasti sehat hidup itu. Serius. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Disampaikannya apanya? Stop. Firman itu kan berita, bukan?
news, ini good news. Apa yang terjadi kalau Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita dan disembuhkannya? Ini janji Tuhan, disembuhkannya mereka, disembuhkannya kita yang menerima firman itu, maka kita diluputkannya dari liang kubur. Jadi tema ini gak sekedar tema. Kalau Tuhan berkata I bring you good news, itu makanan yang sehat, itu obat yang luar biasa, ini suplemen yang mengalahkan suplemen apapun juga. Karena firman. Ini luar biasa Tuhan kita. Izinkan saya memberi kesaksian ini, saudara. Saya harap saudara tidak nggak usah mikir yang macam-macam. Kami mulai suami istri perjalanan 18 November. Kami landing di Jakarta setelah melakukan perjalanan Israel 12 hari. Begitu tiba tanggal 18, 19 kami pulang ke Papua. Tanggal 21 November saya ke Eropa, ke Belanda. Tiba tanggal 22 langsung pelayanan. 23 saya ke Jerman, ke Frankfurt dan ke Munich. 24 malam saya balik lagi ke Amsterdam, putar lagi di negara itu untuk pelayanan. Dari tanggal 24, 8 Desember malam, itu hari Minggu, saya balik ke Jakarta. Tiba Senin siang, tanggal 9 di Jakarta. Tanggal 9 malam, saya pulang ke Papua lagi. 10, 11, 12 ada pelayanan di kampung-kampung juga. 13 pagi, saya balik ke Jakarta. 14 malam Desember ada pelayanan. 15 pagi Desember saya ke New York. Dari New York, Kamis, Minggu, Senin, Selasa, Kamis ke Philadelphia. Sehari di Philadelphia, langsung berangkat ke San Francisco. Tadi pagi kami baru tiba dari San Francisco. Besok pagi, jam berapa jam kita ke New York? Jam 6. Tapi jam 5 saya Zoom dulu Natal di Singapura lewat Zoom. 26 sore kami tiba lagi di villa. 27 pagi-pagi jam 6 lewat kami ke Las Vegas. Tanggal 2 Januari kami ke Los Angeles. Tanggal 4 kami ke Little Rock, ke Tulsa, ke Oklahoma City. Tanggal 8 balik ke LA lagi. Pelayanan lagi di situ. Tanggal 13 kami balik ke Jakarta. Tiba tanggal 15 pagi, 16 ada pelayanan, mutar lagi. Tanggal 23 Januari, 23 Januari saya balik ke Eropa lagi. Mau ikut? Ya serius saya cerita ini kok. Kalau saudara dengar cerita begini, harusnya kayak apa? Orang banyak tanya, kamu makan suplemen apa? Saya jawab, suplemen perusahaan mana bisa buat orang kayak begini? Nggak ada. Suplemen saya cuma firman Tuhan. Serius. Berita baik, firman itu obat yang luar biasa. Saya nggak mau cerita sampai Februarinya atau sore malam minggu. Setelah di Eropa, maka tanggal 6 Februari saya balik ke Amerika lagi. Langsung ke San Francisco, putar lagi di situ, baru pulang ke Indonesia. Saudara, yakinkan diri saudara bahwa firman itu luar biasa. Nih, nggak percaya sih? Firman, kekuatan yang dari Tuhan itu karena firman. Ayat yang berikut lagi untuk kita renungkan supaya Tuhan nyata. Yohanes 1 ayat 1. Maka itu yang tidak mau mencintai firman rugi besar. Yang tidak suka firman rugi besar. Firman itu obat, firman itu makanan, firman itu air kehidupan, firman itu segala-galanya. Lihat,
kalimat pertama. Baca 1, 2, 3. Stop. Kalau ada kata pada mulanya, itu artinya sebelumnya ada atau tidak? Tidak ada. Berarti segala sesuatu dimulai dari firman. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu good news. Katakan amin. Firman itu kabar baik itu. Ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Apa yang terjadi dengan firman itu? Ya. Baca 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oh, dianya adalah firman. Langsung diganti saja. Segala sesuatu itu berapa? Semua. Semua hal. Siapa yang buat? Firman. Good news itu. Nah, dia adalah firmannya. Dan tanpa firman, tanpa good news, tanpa berita baik itu, jawab, tidak ada suatu pun yang bisa dijadikan dari segala yang telah ada. Saudara, jangan biarkan tema ini dianggap enteng atau biasa. Ini tema dahsyat. Firman itu segala-galanya. Jangan memulai sesuatu dengan uang, jangan. Mulai hari ini setiap pribadi mengambil keputusan bahwa pada mulanya harus selalu firman di depan. Saya tanya kepada saudara, kata orang itu bisa merusak hidup atau tidak? Tolong jawab. Kata orang itu bisa merusak hidup atau tidak? Sangat bisa. Padahal yang ngomong mungkin gak serius. Ya, saya beri contoh. Bacanya apa? Bullying. Bullying ya. Itu kata-kata atau bukan? Saya tanya, bullying itu kata-kata atau bukan? Perhubungan bahasa Indonesia. Percaya bullying itu bisa membuat orang bunuh diri. Bullying itu perlu kata yang panjang atau yang pendek? Pendek. Jadi setan pun bisa membunuh manusia dengan kata-kata mereka. Saudara baca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang pernah bunuh diri tapi gagal. 100% tidak ada orang melakukan bunuh diri kalau setan tidak bersuara di pikiran mereka. Mati aja kamu, mati. Untuk apa hidup? Jatuhkan dirimu, tabrak saja. Saudara, dunia bisa membuktikan bahwa berita baik itu membuat hidup jadi indah, tapi berita jahat membuat hidup jadi rusak. Maka itu meninggalkan tahun ini, kita masuk tahun yang baru. Saudara dan saya harus mengambil keputusan berita macam apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Sudah terbukti. Saudara baca sejarah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama gara-gara berita palsu. Hanya katanya Pangeran Austria dibunuh, ternyata tidak ada. Dan terjadi perang. Mengerikan sekali. Jadi jangan anggap enteng sebuah kata-kata itu punya kekuatan, baik yang positif maupun yang negatif. Ya, jangan lupa nanti praktekkan di rumah ya. Nasi tadi itu paling gampang. Kalau air kita perlu laboratorium, perlu alat ini, kalau nasi tidak. Saya juga kaget. Pertama saya nggak percaya, masa sih cuma nasi saja. Betul-betul. Hanya karena kekuatan kata-kata. Ayat yang terakhir, dari jadi perenungan kita dan keputusan kita. Saya ulangi, biar tema hari ini menjadi perenungan kita dan keputusan kita.
Lukas 1:38. Natal tidak akan terjadi kalau Maria tidak mendengarkan berita baik itu. Lukas 1:38. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah. Nah, perhatikan kalimat ini penting. Terus jadilah padaku. Perkataan ini berita atau tidak? Berita. Natal yang luar biasa, Tuhan menjadi manusia, itu hanya karena sebuah berita. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Tuhan berharap kalau masih ada di antara saudara yang mengaku Kristen, mengaku anak Tuhan, mengaku murid Tuhan Yesus, tetapi belum bisa menghargai firman yang sedahsyat ini, Tuhan sangat berharap lewat tema ini, lewat Natal tahun 2024 ini, semua kita mulai menghargai, mencintai firman good news itu. Karena dampaknya itu luar biasa. Katanya. Saudara, jadi dari kebenaran ini kita bisa melihat betapa hebatnya kekuatan firman itu yang bisa menyelamatkan dunia. Tapi izinkan saya berkata, dari firman yang salah, dari kata-kata yang salah, dunia pun bisa hancur. Betul atau tidak? Tadi saudara membuktikan, hanya karena berita yang tidak benar, suami istri bisa berantakan. Maka itu ayo hari ini kita mengambil keputusan untuk mencintai firman lebih daripada kata orang. Izinkan saya beri contoh satu lagi. Kebetulan ini banyak orang Indonesia di sini. Saudara tahu nggak? Maaf ya, maaf ya. Salah satu kebodohan orang Indonesia itu kalau menikah harus pesta. Yang nyuruh siapa? Betul? Berapa banyak pengantin baru Indonesia harusnya gembira tapi sedih karena bayar utang. Jagakan ampau kado nggak sampai lunas. Lu ya itu tidak cepat jawab saya bingung. Maka itu saya selalu mengatakan mereka, kalau kamu menikah, lebih baik uang untuk pesta kamu jadikan modal untuk DP rumah, itu lebih berguna daripada kamu pesta 3 jam jadi tai goblok. Saya bilang, ya betul nggak? Saya kalau ngomong ya apa ada. Kan katanya, loh, kamu mau menikah nggak pesta, nanti orang ngomong apa? Harga diri, Pak. Nah itu harga diri. Goblok tuh harga diri. Nggak usah harga diri, menurutnya duit mau apa? Begitu pula orang-orang tua yang mau menikahkan anak. Loh, kamu mau mantu? Nggak ada pesta? Nggak ada. Nanti orang ngomong apa? Nah, gengsinya itu. Saudara, saya punya jawaban. Kalau saudara mau menikah, maka itu nikah di Amerika lebih enak, nggak perlu undang orang banyak-banyak. Betul nggak? Di Indonesia menikah bangkrut, betul saudara. Maaf ya Wawan, ini orang hebat. Saya punya jawaban gini. Oh, yang ingin pestakan kamu. Lihat tuh. Lu yang ingin pesta siapa tadi? Pengantinnya atau orangnya? Nah, jadi yang ingin pesta kamu, jadi kami pesta, kami ikutan. Lu betul nggak? Menyampingin mereka kok. Memang saudara ada orang-orang kurang ajar. Hanya makan enak nunggu orang kawin. Aja betul nggak begini. Maaf ya jangan marah saya ngomong. Lu ya atau tidak? Itu orang bodoh itu katanya. Apalagi orang Indonesia sekarang. Saingan cor-coran. Diundang ke pesta nikah temannya, anaknya menikah. Ya.
rasanya sehat. Nanti kalau anak kita menikah itu hebat dari ini. Betul, itu model orang Indonesia. Maaf, padahal pakai Photoshop aja cukup. Yang punya perusahaan dekorasi saya minta maaf. Yang punya perusahaan catering saya juga minta maaf ngomongnya. Iya tuh, ayo, itu berita, kata-kata apa? Saya beri contoh lebih kecil, ya, jangan marah. Firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal. Kalau saya tanya ini cepat jawab, firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal? Berbagian yang nggak punya mertua. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena direnungkan siang dan malam. Begitu ingat terus. Firman Tuhan lupa karena nggak pernah direnungkan. Begitu para gembala coba tanya jemaat, saudara-saudara, khotbah saya 2 minggu lalu. Kira-kira jemaat jawabnya apa? Paling garuk-garuknya apa? Banyak. Tapi firman mama mertua 40 tahun lalu masih ingat. Dan mama mertua sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Ngerti contoh ini? Maka itu berita apa dan dari siapa dan akan kita pegang seumur hidup kita. Meninggalkan tahun ini, ayo kita pilih berita baik dari surga yang datangnya dari sang firman itu sendiri, dan kita pasti sehat dalam hidup. Saudara, salah satu bukti hidup itu sehat kalau pencernaan kita sehat, BAB-nya lancar. Maka itu kalau BAB-nya terganggu, engkau kurang firman gitu saja. Lu benar, lu gak percaya, serius. Maka itu saya tantang dari awal, yang sakit-sakitan, macam-macam obat. Saya heran lihat orang zaman sekarang makan obat dan makan kacang. Ya ampun, banyak sekali. Betul? Stop. Kalau ada firman, hidupmu pasti sehat. Buktikan saja. Oke, kalau nggak percaya, kasih waktu 3 bulan. Januari sampai akhir Maret. Lalu cek awal April. Yakin sehat hidupmu. Karena firman ini obat yang luar biasa. Saya berani taruhan. Saya kasih nomor HP saya nanti ya. Cek nanti awal April. Yang sakit-sakitan sepanjang tahun ini. Ayo kita berubah. Saya heran lihat orang zaman sekarang. Yang umurnya seumuran saya ini keluaran tahun 50-an. Ya, zaman kami masih kecil, lemari obat orang tua kami dulu itu cuma kotak kecil saja. Masih ingat ya, yang umurnya keluaran tahun 50-an, paling cuma ada Naspro, APC, Bintang 7, minyak kayu putih dan obat merah. Betul? Sekarang lemari obat segede lemari pakaian. Karena macam-macam obat itu. Hari ini percayalah, firman itu obat. Good news itu obat. Berita baik itu sehat, membuat tidur nyenyak, membuat metabolisme tubuh sempurna, pencernaan gak terganggu. Setuju? Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Saya di firman, cintai firman.